Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih luangkan kesehatan badan terhadap diri kita. Allah masih sayang cinta terhadap kita. Mungkin saudara kita yang berada di rumah sakit sana, mereka terikat dengan tali infus. Mereka tidak bisa berjamaah. Mereka tidak bisa melakukan salat Idul Fitri pada hari ini bersama kita. Mereka menangis meratap. Mereka tidak bisa bergembira. Mulai malam tadi memandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai hari ini. Orang tua kita kemarin masih di samping kita. Pagi kita masih berada di dalam rumahnya. Kita jemput ba'da salat subuh, jemput di dalam rumahnya. Bu, kita bangunkan.
Yuk kita sholat subuh. Bu, pakai telukung. Bu, ayo kita ke masjid. Dan hari ini mereka sudah tiada. Mereka hari ini sudah berada di alam barzah. Kita tidak dapat bersama mereka lagi. Ayahanda kita tahun kemarin masih bersama, masih dapat kita cium tangannya, masih dapat kita peluk diri mereka. Dan hari ini tidak kita rasakan. Lalu apa yang kita lakukan sebagai anak? Berdoa kepada Allahumma ufir lahu. Ayo hadirin kaum muslimin, tundukkan kepala kita, doakan orang tua kita. Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu warhamhu, Allahumma ufir laha warhamha. Doakan ibunda kita. Allahumma ufir laha warhamha, Allahumma ufir lahum warhamhum. Mudah-mudahan mereka mendapat kelapangan di dalam kubur nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Tak hari ini, tak esok. Mungkin besok, mungkin tahun depan, kita tidak mengetahui. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini adalah jembatan kita untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Pak, Bu, orang beribadah namun tidak memiliki ilmu sama sekali tentang ibadahnya, capek. Hari ini Allah berikan rezeki mungkin di negeri kita ini, di dusun kita ini melimpah. Sawit bagus, hasil sawit bagus. Bahkan kita lihat di luar sana ada pemandangan ekonomi yang luar biasa. Namanya Pantai Cinta. Masyarakat bisa berkiprah mencari rezeki yang halal dan thayyibah di situ. Lalu hasil daripada usaha kita itu, apa yang harus kita lakukan? Adalah tabungkan, tuntut ilmu. Kenapa demikian khatib memanggil kita semua? Karena hari ini Pak hadirin, kita sholat seperti sholat satu ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Hanya apa yang diajar oleh guru MDA awak dulu, itulah yang bisa awak lakukan. Sedangkan penambahan ada bagaimana cara solat itu sah dalam agama, bagaimana wudhu itu sah dalam beragama. Maka tuntutlah ilmu. Ustaz, mungkin hari kemarin kita tidak bisa masuk ke pesantren, tidak bisa kita layak untuk pergi menuntut ilmu, disebabkan ekonomi kita sangat minim. Ekonomi kita sulit pada hari kemarin. Dan hari ini limpahkan. Mungkin khususnya di dusun kita ini, Allah limpahkan rezeki yang halal dan thayyibah. Maka carilah ilmu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Syariat kita tuntut, tariqah kita tuntut. Ilahi anta maksudi waridhaka maksudi. Kalau sudah berdua ini tariqah syariat, hakikat makrifat kita jalankan dalam beribadah, terasa manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang hanya syariat tinggi, tarikat tidak ada, maka apa yang terjadi hadirin kaum muslimin? Hayya 'alas shalah. Bekoklah. Waktu kan masih panjang. Pas waktu mau hampir habis waktu, baru bersegera Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ikut dikatakan solat jatuh ayam.
maka bagaimana amalan kita beribadah kepada Allah? Maka khatib mengimbau kepada kita hari ini, tuntut ilmu. Ramadan mengajarkan kepada kita 1 bulan. Insya Allah hadirin, saya dengar Ustaz khatib dengar bahwa luar biasanya aturan di dusun ini. Apa aturannya? 3 malam tidak ikut ke masjid dalam satu rumah itu ada hakikat insan ataupun hakikat mereka itu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dunia sedikit. Allahu Akbar. Saya temui di dusun ini. Allahu Akbar. Tingkatkan demikian. Kenapa demikian? Ramadan mengajarkan setiap waktu, 5 waktu mengajarkan kita datang ke masjid. Salat, pengajian, ada ceramah, salat tarawih 23 rakaat, tambah tadarus. Mungkin bapak ibu yang sedang suluk, mungkin mereka berzikir kepada Allah. 1 bulan penuh mereka melakukan itikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan. Lalu ada kemarin kita yang tidak bisa berpuasa. Alasannya karena panen. Alasannya karena bekerja. Pak, tahun ini 1445 khatib ingatkan kepada kita. Dengar baik-baik. 1 bulan beribadah, 11 bulan kita bekerja. Lalu bagaimana memanage kehidupan kita ini? Tabungkan waktu, tabungkan uang untuk 1 bulan Ramadan saja. Agar nanti biar ibu-ibu tidak memasak untuk suaminya pergi ke sawit untuk memanen sawit. Akhirnya Pak, mereka tidak berpuasa. Ustadz, kalau tidak panen kami Ustadz tidak bisa beli baju untuk anak bini kami. Betul, bagus. Tapi bagaimana caranya? Ini cara yang harus kita rubah. 11 bulan kita tabung. Sebelum Rajab Sya'ban kita sudah mempersiapkan beli baju lebaran untuk istri kita, baju lebaran untuk anak kita, baju lebaran untuk orang tua kita, baju lebaran untuk mertua kita. 1 bulan kita sisipkan ini, wahai istriku, ini uang belanja untuk selama 1 bulan. Wahai istriku, ini uang jajan untuk anak sekolah. Dan penuh 1 bulan itu, insya Allah, ayo kita pergi suluk, berzikir ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan mengajarkan kepada kita banyak hal. Khatib akan bahas ada 3 hal yang harus kita tanamkan 11 bulan ke depannya sampai akhir hayat kita. Dan harus kita tanamkan kepada diri kita, kita tanamkan kepada istri dan keluarga kita. Yang pertama, Ramadan telah mengajarkan kita banyak tawaduk kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu 11 bulan kita sulit untuk sholat. Ramadan mengajarkan, apa kata ayat Yong, kalau puasa wang, kalau tidak solat beko, maka tidak sah solat puasa wang. Ini gertak dari ayah Hawa. Lalu apa yang terjadi? Melakukan puasa juga, melakukan solat juga. Ramadan mengajarkan kita itu mempertahankan benteng kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapat status la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah. Lalu yang kedua, Ramadan mengajarkan kita saling membagi. Mungkin bapak-bapak kita ini yang selama ini bukan tidak mau berinfak, tidak mau menyantuni anak yatim. Saya yakin, khatib yakin bukan tidak mau. Tapi waktu luang untuk datang ke masjid hanya hari Jumat saja. Coba bisa pengurus bisa bandingkan. Infak salat 5 waktu dengan salat hari Jumat itu beda.
Kenapa beda? Karena waktu bapak-bapak itu terbatas, hanya banyak di waktu hari Jumat saja. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Ramadan mengajarkan kepada kita. Mereka anak yatim kita panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita wajib sebagai umat Islam wajib menjaga anak yatim itu sendiri. Kenapa demikian? Karena anak yatim itu adalah induknya, ayahnya, ibunya kita umat Islam. Kalau kita menggali di dalam agama, mana yang dikatakan anak yatim itu batasnya? Mulai dia lahir sampai dia berumur balik. Kalau laki-laki, perempuan 15 tahun. Ataupun di dalam kitab Ya'ana Tolibin menjelaskan bahwa tanda-tanda balik laki-laki perempuan itu salah satunya adalah keluarnya mani. Perempuan keluarnya dari haid. Maka di situ batas anak yatim yang disantuni. Tapi pemerintah sampai berumur ataupun sampai SMA ataupun SMP itu ijtihad di kampung kita ini, di dusun kita ini kita lakukan. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan saat itu Rasulullah tengah berjalan menuju tempat salat Idul Fitri. Di pagi hari dalam perjalanan beliau melihat anak-anak kecil bermain, dia bergembira, dia senang mereka. Tapi ada satu anak yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdiam diri, pakaiannya lusuh, kemudian badannya tidak terurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi anak tersebut dan menanyakan, apa garanganmu nak? Kenapa engkau menangis? Kenapa pakaianmu seperti ini? Apakah kamu sudah makan hari ini? Lalu sang anak menjawab, wahai paman, bahwa ayahanda saya tidak ada lagi. Saya ini adalah anak yatim. Kemudian yang lebih sedihnya ya Rasulullah, ibu kandungku sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi. Rumahku diambil, uangku diambil, kemudian semua dihabiskan. Tinggallah saya hari ini seperti ini yang engkau lihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di saat itu Rasulullah langsung mengangkat anak tersebut sebagai anak angkatnya. Maka di saat itu kegembiraan yang dihadiri oleh anak tersebut. Artinya apa hadirin kaum muslimin jemaah Idul Fitri? Bahwa orang yang akan melakukan ketika seseorang mengambil anak ini adalah anak yatim, nilainya pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakaikan seorang anak pakaian yang indah. Pagi tadi mungkin yang banyak memakai pakaian adalah ibu-ibu. Kata Rasulullah, barang siapa yang memakaikan seorang anak pakaian yang indah dan mendandaninya pada hari raya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendandaninya, menghiasinya nanti di akhirat nanti. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala mencintai terutama setiap rumah yang mana di rumah itu ada anak yatim yang dia beri makan, yang dia beri pakaian, yang diberikan layak untuk tempat tinggal. Maka hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah bahwa orang yang memelihara anak yatim ini adalah akan bersamaku nanti di surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, yang ketiga, pesan Ramadan adalah bagaimana kita mencintai kedua orang tua. Selesai nanti kita pulang, selesai salat Id ini kita pulang ke rumah. Lalu kita bersimpuh dengan di hadapan orang tua kita. Ambil tangannya, cium tangannya, peluk dia, lalu katakan mohon maaf kepadanya.
Lalu bagaimana caranya orang yang sudah mendahului dia? Orang tua kita sudah tiada. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangi sanak pemilih terlebih dahulu. Setelah itu baru kita datangi kuburannya, bersihkan kuburannya. Lalu kita bacakan Al-Fatihah, berdoa di hadapan kuburnya. Minta kepada Allah, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlahum warhamhum. Doakan kedua orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mohon maaf kepada orang tua. Mengapa kita menjadi anak yang terbaik hari ini? Kenapa kita hari ini menjadi anak yang luar biasa? Kenapa hari ini kita menjadi anak yang dicintai oleh orang masyarakat dan dicintai oleh Allah? Disebabkan karena kita didoakan oleh orang tua kita. Didoakan oleh orang tua kita. Maka hari ini kita bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Fitri dimuliakan oleh Allah. Kita lihat orang yang durhaka kepada Allah, orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya, maka kehidupannya akan menyempit. Yakin atau tidak percaya, buktikan saja. Banyak kita lihat orang yang tidak taat kepada orang tuanya. Hari ini bapak lebih taat, lebih cinta terhadap istrinya ketimbang orang tuanya. Maka akibatnya rizki bapak akan merucut. Bu-ibu, pesan khatib pada kali ini. Ketika suami kita membagi kepada orang tuanya, jangan kita mengatakan apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berikan yang terbaik. Dukung suami bang, ingatkan suami bang, bolikan baju ayo untuk amak. Bik katupe, bik lamang antau mama. Insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Panen sawit pekok, lalu sawit tadi itu sisihkan untuk amak awak, sisihkan untuk ayah awak. Ustaz, ayah amak kami tidak ada di dunia oleh dalam kubur. Tetap kita sisipkan, infakkan ke dalam masjid, infakkan ke anak yatim, maka insya Allah akan mengalir. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat ibu kita. Ibu kita termasuk adalah ibu yang ikhlas tulus mendidik kita. Pak, kalau istri suatu saat akan meninggalkan kita, Pak. Istri akan meninggalkan kita. Contoh, ada bapak-bapak atau anak kita yang suka nyabu, yang suka alkohol, lalu ketangkap oleh polisi, lalu 10 tahun, 12 tahun dia penjara, maka istri akan meninggalkan kita. Tapi kalau seorang ibu takkan pernah, apapun kejahatan yang dia lakukan, tetap dia mengatakan itu adalah anak saya. Orang tua, ibu tetap akan mendoakan anaknya, ya Allah, berikanlah kepada anakku, selamatkan dia ya Allah dunia dan akhirat, berikan yang terbaik. Itu doanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Maka pesan khatib kali ini adalah jangan sia-siakan orang tua kita yang masih hidup, yang sudah tiada. Jenguk kuburannya, doakan dia. Ada lebih rezeki kita, rezeki kita sisipkan, maka kita infakkan, niatkan untuk orang tua kita. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
khutbah yang singkat ini kita ambil kesimpulan bahwa pertama, Ramadan telah mengajarkan kepada kita bahwa aktivitas yang kita lakukan selama Ramadan, yang pertama adalah hikmahnya banyak kekurangan kita untuk beribadah. Kita yakin Pak kita mau beribadah, tapi ilmu untuk beribadah itu nggak ada. Lalu apa yang kita lakukan? Tuntutlah ilmu tarikat, tuntutlah ilmu syariat agar kita akan menjadi baldatun nanti, akan selamat nanti hadirin. Kenapa demikian? Hati pernah kunjungan di rumah sakit. Orang yang berterikat dengan orang yang tidak berterikat jauh beda. Kenapa? Orang yang sudah suluk, orang yang sudah beribadah tarikat ini, di saat dia rumah sakit, dia tetap bisa beribadah pada Allah. Berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada makam-makam tertentu yang dia isi, yang sehingga zikir dia ini akan menenangkan pikirannya, dekat dengan Allah. Yang kedua, cintailah atau sayangilah anak yatim. Berilah pakaian, panggil dia, undang dia makan ke rumah kita. Lalu bagaimana caranya rizki kita mendapatkan rizki yang barokah nanti. Dan yang terakhir adalah cintailah orang tua kita, sayangi orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita masih hidup, jangan sia-siakan. Ustadz, kampung kami tidak di sini, Ustadz pulang. Ustadz, kami tidak uang, cari uang. Orang tua kita itu tidak menginginkan uang kita, tapi orang tua menginginkan di hari raya ini berada di sisinya. Pulang Pak, pulang. Temui ibu kita. Mereka rindu Pak, mereka rindu terhadap kita. Kenapa demikian? Hari ini alasan kita tidak punya uang. Ambil Honda, isi minyaknya, pulang. Bu, saya tidak bawa uang. Pasti jawaban seorang ibu kita, nah saya tidak membutuhkan uang, tapi yang saya butuhkan adalah engkau berada di sisiku di hari baik, bulan baik. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan jadi timbangan untuk kita, untuk kedepannya 11 bulan kalau panjang umur kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, kita selamat kampung ini, karena gejolak daripada era globalisasi ini sangat akan meningkatkan. Jangan nanti baldatun thayyibatun warabul ghafur di negeri kita ini akan dicabut oleh Allah. Wisata kita punya, maka tegakkan adat kita. Adat istiadat di negeri ini kita tahankan, pertahankan. Kalau lata buka lo besok celana pendek, pakai kensi di pantai Awaka, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah. Maka ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah, bersatu kita bangun wisata untuk ekonomi, maka tetap kita jaga agama kita jaga kampung kita. Jangan biarkan dicabut oleh Allah keberkahan di negeri kita ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya munazzilal barakat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'arahati li qulubina wa abdadina wassalama wal aqibatan fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang selama ini kami lakukan kepada Engkau ya Allah. Ketika Engkau perintahkan suatu kewajiban terhadap kami, kami tidak melakukan ya Allah. Ketika Engkau larang ya Allah, kami buat ya Allah. Ya Allah, di hari yang fitri ini ya Allah, kami banyak dosa kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini orang tua kami sangat bersedih ya Allah. Mereka tidak mendapatkan apapun dari anaknya. Anaknya sudah menjauh kepada mereka ya Allah. Gara-gara hanya sebidang tanah ya Allah. Hanya gara-gara sebidang tanah ya Allah, kami meninggalkan orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, insya Allah setelah lebaran ini kami akan datang ke hadapan mereka ya Allah. Mohon maaf kepada mereka, mohon ampun kepada mereka ya Allah. Ya Allah, setelah ini orang tua kami tidak ada ya Allah. Ampuni dosa mereka di dalam kubur ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, hari ini berikan kami hidayah ya Allah. Turunkan hidayah-Mu untuk kami ya Allah. Berikan kesehatan terhadap kami ya Allah. Berikan kesehatan terhadap anak istri kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ibu kami sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Suami kami sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Istri kami sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Anak kami dalam pendidikan ya Allah. Lapangkan rezeki kami agar mereka bisa berpendidikan sekolah yang tinggi, agar dekat dengan Engkau ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhul wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi